Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allahumma hamna bil Qur'an, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillah ya rabbil alamin. Ibu-ibu, para manajemen, pengurus dan fungsionaris Rumah Cahayaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pengurus pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz mau bertanya, apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita bersyukur yang tak terhingga atas semua kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Hingga hari ini Allah masih memberikan perasaan nikmat, perasaan nyaman ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, merasakan nyaman dan merasakan tenang ketika kita menyebut asma Allah, ketika kita membaca firman-firman Allah, ketika kita duduk di dalam majelis Allah. Semoga keadaan ini menjadi keadaan yang terbaik bagi kita, hingga Allah mengangkat derajat kita yang tinggi, derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita bersalat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang al-amal. Al-amal yang kaitannya dengan al-mizan. Amal kaitannya dengan Al-mizan. Jadi judulnya al-amal wal mizan, gitu ya. Gitu ya. Amal dan timbangan. Itu hari ini yang akan kita bahas. Kita mulai dari nasihat dari kita mengenal seorang ulama namanya Yahya bin Mu'ad, ya. Ketika beliau menegaskan kepada kita, jima'ul amri, gitu ya, kulluhu fi syai'aini, gitu ya. Apa artinya itu? Jima'ul amri, gitu ya. Jima'u itu jamak, ya. Berarti semua, ya. Amri perkara, ya. Kulluhi, ya, akan mengerucut fi syai'aini,
akan mengerucut pada dua hal. Ya. Semua perkara akan mengerucut kepada syai'aini, kepada dua hal. Apa dua hal itu? Dua hal itu apa? Amal dan tindak. Yang pertama adalah sukunil kolbi. Sukunil kolbi. Sukun itu berasal dari kata sakana, sakinah. Apa itu artinya? Ketenangan. Sukunil kolbi. Ya, berarti ketenangan hati ala rizki hadihin nahiyah. Ya. Jadi semua perkara akan mewujud kepada dua hal. Yang pertama, sukunil kolbi ala rizki hadihin nahiyati. Yaitu ketenangan di hati ala atas rezeki. Ya. Hadihin nahiyah. Untuk kehidupan hari ini. Berarti rezeki untuk kehidupan hari ini yang dimaksud apa? Untuk kehidupan hari ini yang dimaksud apa? Ad-dunya, kehidupan dunia. Jadi semua perkara ya mengerucut kepada dua hal. Yang pertama adalah tadi sukunil qalbi, ketenangan hati atas apa? Rezeki untuk kehidupan hari ini, rezeki untuk di dunia. Jadi kalau kita itu pengen nyaman, ya kita itu merasa tenang dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Nah, itu hal pertama. Terkait dengan semua. Jadi semua perkara di dunia ini mengerucut kepada dua hal. Yang pertama ini tadi, yaitu apa tadi? Sukunil qalbi, ketenangan dalam hati atas apa? Rezeki untuk kehidupan hari ini. Kehidupan hari ini itu pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wal ijtihadi. Nah, gitu ya. Apa ijtihad? Mujahad, misal kata jihad atau mujahadah. Artinya apa? Wal ijtihadi berarti kesungguhan. Kesungguhan apa? Fi tolabi rizki. Tulabi rizki. Apa itu? Tulabil ilmi artinya apa? Menuntut ilmu. Kalau tulabi rizki? Mencari rezeki ya? Mencari rezeki. Jadi hal kedua adalah wal ijtihadi fi talabi rizki, yaitu kesungguhan di dalam mencari rezeki. Tilkan nahiyati, untuk kehidupan itu, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau tadi hadihi untuk kehidupan ini, yang dimaksud ini apa? Hadihin nahiyati dunia. Kalau tilkan nahiyah, tilka itu. Berarti kalau itu kita menunjuk yang jauh. Menunjuk itu berarti sesuatu yang jauh. Kalau ini berarti menunjuk yang dekat. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya semua perkara dalam diri kita itu mengerucut kepada dua hal ini. Pertama ketenangan, yang kedua kesungguhan. Ketenangan terhadap perkara rezeki di dunia. Jadi gitu. Yang kedua adalah kesungguhan untuk mendapatkan rezeki di akhirat. Hal ini. Ini penting sekali kita memahaminya. Jadi di sini menggunakan kata tolab, bukan ma'ajis, ya, bukan meraih penghidupan, tapi meraih rezeki terkait dengan apa? Tilkan nahya, terkait dengan kehidupan kampung akhirat. Nah, gitu ya. Gitu ya. Maka dalam hal ini beliau melanjutkannya gimana ya? Utrukid dunia, begitu ya. Utrukid dunia, apa artinya itu? Tinggalkanlah dunia. Nah, kita suruh meninggalkan dunia. Qabla an tajrukaka, gitu ya. Sebelum engkau ditinggalkan olehnya. Maksudnya apa meninggalkan dunia? Dunia jangan ditaruh di hati. Itu yang dimaksud. Kalau mencari dunia boleh? Boleh. Yang enggak boleh?
Taruh dunia di hati. Ya, maka kalau dalam apa asar sahabat Umar bin Khattab itu, taruhlah dunia dalam genggaman tanganmu dan taruhlah Allah dalam hati. Dalam Nah, gitu ya. Maka biar kita itu tata di dunia itu dapat ketenangan, pertama apa? Utrukid dunia qabla an tajrukaka. Tinggalkanlah dunia sebelum engkau ditinggalkan olehnya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Kemudian lanjutnya apa? Nah, wastardi rabbuka qabla mulaqatihi, gitu ya. Dan mintalah apa? Wastardi itu minta keridhaan. Wastardi itu dan mintalah ridho rabbaka kepada Rob kamu, kepada Robmu, Rob kamu, qabla mulaqatihi, ya, sebelum bertemu dengannya. Kita minta keridhaan Allah sebelum bertemu dengan Allah. Kemudian yang berikutnya wa'amir baitakalladi, wa'amir ki apa ya? Oh iya, wa'amir itu ya berasal dari kata ya'mur kalau bahasa dalam Quran apa itu? Dan makmurkanlah, gitu ya. Baitaka itu apa? Bait, rumah, kamu. Berarti dan makmurkanlah rumahmu. Memakmurkan rumah itu, makmur itu artinya apa? Memakmurkan, makmur itu dalam logotannya artinya mengisi. Makmurkanlah, ya. Wa'amir baitaka berarti makmurkanlah rumahmu, berarti isilah rumahmu. Isilah rumahmu. Allati taskunuhu qabla intiqalika ilaihi ya'nil qabr, gitu ya. Ya. Dan makmurkanlah isilah rumahmu yang kau tinggali. Berarti di sekarang ini, berarti rumah yang mana yang dimaksud? Dunia. Ya. Apa? Di situ ada kalimat tangkunuhu, berarti dengan ketaatan. Suruh mengisi rumah kita di dunia dengan apa? Ketaatan. Dengan ketaatan. Ada kalimat qabla, sebelum intiqalika ilaihi ya'nil qabr. Sebelum apa? Meninggalkan. Sebelum kau berpindah atau meninggalkannya. Berpindah ke sana, ke sana itu apa? Ya'nil qabr. Yaitu kekubur. Sebelum ke kuburan. Nah, gitu ya. Nah, dari dua nasihat dari Yahya bin Mu'ad ini ya ulama kita yang luar biasa ini kita bisa belajar, gitu ya. Bahwa kita itu tidak boleh lalai sebenarnya memikirkan tentang amal. Ya, berarti kalau amal kaitannya dengan mizan, amal dan mizan, gitu ya. Apa hubungannya amal dan mizan? Karena amal akan ditimbang. Kita tidak boleh lalai gitu, dari memikirkan timbangan amal. Memikirkan amal, kemudian memikirkan timbangan amal, gitu ya. Nah, yang lebih jauh lagi tidak hanya amal dan timbangan amal. Kita nggak boleh lalai, harus serius memikirkan apa? Catatan amal. Catatan amal. Catatan amal kan itu kan. Gitu. Jadi nanti kan di kamu akhirat itu kan catatan amal itu berterbangan, kemudian akan nyamperin kita. Kita harus memikirkan kira-kira catatan amal itu nanti akan nyampe ke kita dari sebelah kanan kita atau dari sebelah kiri kita. Kita harus memikirkan itu, gitu ya. Maka innama yanbasituna ilaihi ala qadri manazilihim. Ada manazil ya, manazil. Apa manazil niku? Manazil. Ya, innama
yanbasituna, ya, sungguhnya mereka mendekat ilaihi kepada Allah ala di atas atau sesuai apa? Qadari. Qadari itu kadar atau ukuran atau tingginya. Manazilihim atau tingkatan manazil apa? Kedudukan. Ladaihi berarti kedudukan manazilihim, kedudukan mereka ladaihim di sisi ladaihi di sisi siapa itu? Di sisi Allah. Jadi kita itu akan mendekat kepada Allah sesuai tingginya kedudukan kita di sisi Allah, gitu ya. Man kana qalbuhu ma'al hasanah, maka barang siapa yang hatinya senantiasa bersama kebaikan, gitu ya. Senantiasa bersama kebaikan, lam tadurruhu sayyi'atu, gitu ya, di yang ini. Maka kejelekan tidak akan membahayakannya, gitu ya. Ustaz ulang. Man kana qalbuhu ma'al hasanah, barang siapa hatinya senantiasa bersama kebaikan. Berarti gini, kalau kita belajar fikih ibadah, fikih apa? Fikih ibadah. Dalam fikih ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Orang lebih mudah melaksanakan ibadah zahir dan orang lebih sulit melaksanakan ibadah batin. Contoh, sholat. Kaifiyat sholat, gerakan sholat itu ibadah lahir apa batin? Lahir. Ibadah lahir. Batinnya apa? Ketika sholat itu ibadah batinnya bentuknya gimana? Meyakinkan Ya. Meyakini. Selain itu, jadi ibadah batin itu yang tercermin ketika kita sholat itu ketika apa? Hati kita itu sholat, tapi sambil kita itu apa? Sambil meletakkan ketundukan dan kepatuhan yang tertinggi kepada Allah dan menyempurnakan cinta kepada Allah, gitu. Itu ibadah batiniahnya itu. Nah, kemudian terkait dengan bahwa sholat itu misalnya sholat itu mencegah apa? Dari fahsya wal mungkar. Sholat itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu kan sholat, itu bahasa Quran begitu nggak? Begitu nggak? Betul nggak? Itu surat napa ayat napa? Bahwa sholat itu bisa mencegah, gitu ya. Napa ayatnya napa? Ya. Cereng surat itu loh, surat Al-Ankabut ya, surat 29 ya. Ayat 45. Coba niku diwaos. Surat apa tadi? Al-Ankabut. Ayat 45. Surat 29 nggih, leres. Enggak, singkang sampan ini bisa. Mohon ayatnya berapa tadi? 45 gitu. Ayat 45. 45. Muka diwawas. Luma wahya ya ilaika. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Begitu mendalamnya ayat ini ya. Begitu ya. Mulai dari perintah untuk membaca Quran, setelah itu pahami isinya, dan di antara isi Quran itu adalah perintah apa? Aqimis sholah. Aqimis sholah ini sebenarnya artinya aqim, ya, aqoma, itu artinya bukan melaksanakan, tapi aqoma, aqim itu kan berdiri tegak. Berarti aqimis sholah berarti Laksanakan. menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Nah, kalau kita bicara menegakkan sholat, maka beda dengan hanya melaksanakan sholat dan menegakkan sholat, gitu ya. Kalau melaksanakan sholat, mungkin dia cukup kaifiatnya, selesai. Tapi kalau menegakkan sholat, maka yang ditegakkan tidak hanya zahirnya, tapi juga batiniahnya. Sehingga orang yang sholat, maka dia itu bakal bisa ini tanha anil fahsya, yang mencegah fahsya. Fahsya itu apa? Perbuatan keji, wal munkar, dan kebuat mungkar. Gitu. Kalau keji itu berarti melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, menyakiti alam semesta. Kalau kemungkaran berarti perkara yang melanggar syariat. Jadi kayak gitu. Maka sholat itu bisa mencegah itu, gitu ya. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau tadi ketika sholat, kemudian apa? Kita itu tidak hanya sekedar ibadah zahiriyah, tapi juga sekalian ibadah batiniyah, gitu ya. Gitu ya. Kemudian fahsya wa mungkar juga kaitannya dua hal yang lain, yaitu apa? Yaitu kaitannya dengan bahwa kita itu dari sisi apa ya? Kalau bahasa kita mungkin performan ya, gitu ya, penampilan itu baik dan membuat orang lain jadi baik, gitu ya. Berarti kalau penampilan secara fisik disebut dengan apa? Kalau dalam bahasa Quran, performa itu apa? Akhlak. Akhlak di dalamnya ada adab, kan itu. Nah, itu jadi dari sisi itu kita lihat penampilan fisik yang baik. Yang kedua adalah apa? Batiniahnya baik. Berarti batiniah itu berarti apa? Menjaga pikiran, menjaga hati, gitu ya, agar senantiasa dalam kebaikan. Tadi gitu ya nasihatnya, masih ingat nggak? Tadi gimana bahasanya? Masih ingat bahasa dari siapa tadi, Imam Yahya bin Mu'adz tadi? Tinggalkanlah Mangkana qalbuhu ma'al hasanah, gitu ya. Lam tadurrahus sayyi'atu. Mangkana, barang siapa yang qalbuhu, yang hatinya, hu itu adalah hati dia. Hatinya siapa? Hatinya sang pemiliknya, sang pemilik hati, gitu ya. Ma'al hasanah, sentiasa dalam kebaikan. Lam tadurru sayyi'atu, maka kejelekan tidak akan membahayakannya, gitu.
gitu ya. Maka kita bicara tentang memikirkan amal, berarti memikirkan timbangan amal, berarti memikirkan catatan amal. Nah, ini penting sekali ya. Maka kalau kita buka kitabnya siapa ya, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali dalam apa namanya, kitab yang berjudul Mukasyafatul Qulub ya, sering saya sampaikan ini ya, karena ini kitab apa ya bahasanya itu, kitab kuno ya, kitab klasik yang ini sering dikaji yang sering ini menjadi apa itu, nutrisi pikiran dan batinah para santri ya, di kitab ini. Maka Imam Ghazali ya, kitab judulnya adalah Mukasyafah Al-Qulub Al-Muqarrib ila Habbah Alam Al-Ghuyub. Ini judul kitabnya. Dalam kitab itu beliau menegaskan bahwa nanti yang disebut nanti itu ghadan, besok. Yang disebut ghadan berarti fi yaumil Kiamah. akhir ya. Di yaumul akhir itu nanti ada masa setelah yaumul ba'as. Yaumul ba'as itu hari kebangkitan. Setelah itu apa? Yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di mahsyar, di padang mahsyar. Berapa lama? 50.000 tahun akhirat. Gitu kan? Itu hadisnya ya. Jangan sudah paham itu. Setelah yaumul mahsyar apa? Bukan Ustaz. Yaumul mizan bukan Ustaz. Yaumul mizan bukan. Yaumul mizan. Ya. Amal ditimbang. Setelah amal ditimbang apa? Yaumul kutub. Apa itu? Yaumul kutub. Hari menerima kitab. Itu catatan amal. Nah, gitu kan? Baru setelah itu dihisab. Dihitung masuk neraka atau masuk surga. Maka ketika masa-masa itu ya, ketika di yaumul tadi ketika sudah di padang mahsyar, maka ada penantian yang sangat panjang kaitannya dengan yaumul mizan, yaumul kutub dan yaumul hisab. Sangat panjang ini ya. Maka ketika manusia telah ditanya tentang amalnya gitu ya. Manusia nanti kan ditanya 5 hal, salah satunya tentang Umur. Ya, salah satu yang kaitan dengan amal. Hidupnya digunakan untuk apa? Usianya digunakan untuk apa? Itu kaitan dengan amal. Maka ketika manusia telah ditanya tentang amalnya dalam kitab ini, akhirnya manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kita sambil bercermin kepada diri kita, kira-kira kita di kelompok yang mana? Ya, gitu ya. Nah, kelompok yang pertama dalam kitab ini adalah kelompok yang tidak mempunyai kebaikan, gitu ya. Jadi ini hadis ini membahasakan kelompok yang tidak memiliki kebaikan, gitu. Tidak menggunakan orang yang banyak keburukan ya, tapi orang yang tidak memiliki kebaikan. Nah, gitu ya. Berarti kalau tidak memiliki kebaikan itu bagaimana? Ya nggak ada kebaikan satupun. Kalau orang yang keburukannya banyak, dia masih punya kebaikan walaupun sedikit. Ya, makanya di sini bahasa nabinya golongan pertama, kelompok pertama adalah orang yang tidak mempunyai kebaikan. Siapa orang tidak memiliki kebaikan itu? Man huwa? Siapa dia? Satu, kufar.
Satu, orang kafir. Kafir. Yang kedua, fasik. Orang fasik. Orang fasik. Tahu tidak ditaunya gitu ya. Ngerti tetapi nggak ngerti gitu. Ngerti ini perintah malah ditinggalkan. Ini ngerti ini larangan malah dikerjakan. Itu fasik. Ya. Tentunya di sini yang lebih kentara lagi ya Munafik. Gitu ya. Ya, munafik itu berarti orang yang apa? Yang hati dan lisannya berbeda. Iya, gitu ya. Ya. Hatinya menentang Allah, walaupun kadang lisannya menyebut nama Allah. Ini Allah. Ya. Gitu kan ya, gitu ya. Nah, di antara mereka kelompok yang tidak memiliki kebaikan ini ya di yaumul akhir nanti tiba-tiba minanar di kitab ini ya, minanar itu berarti apa? Artinya dari neraka. Dari neraka ini kemudian keluar burung, namanya burung Garuda hitam. Jadi di kitab ini langsung disebutkan nama burungnya. Panjenengan tahu Garuda? Lambang negara Indonesia? Burung Garuda kayak gitu? Ya. Tahu ya? Yes. Jadi burung Garuda itu punya, lihat tuh, punya apa namanya? Pertama mulut itu apa? Paruhnya kuat. Paruh. Yang kedua kuku-kuku panjang dan kuat. Maka di penjelasan ini kelompok pertama yang tidak memiliki kebaikan itu dari neraka keluar burung Garuda hitam. Ngapain? Burung Garuda itu langsung menyambar mereka. Menyambar siapa? Menyambar mereka yang tidak mempunyai kebaikan. Amal. Nah, yang tidak memiliki amal. Ya, jadi burung Garuda keluar dari neraka hitam ya, Garuda hitam, kemudian menyambar mereka sebagaimana seekor burung menyambar biji-bijian. Burung Garuda itu menangkap mereka dan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Kemudian mereka ditelan oleh api neraka itu, gitu ya. Lalu mereka dipanggil, ada seruan buat mereka. Apa seruan buat orang yang tadi tidak memiliki kebaikan? Apa seruannya? Kesengsaraan yang tidak ada kebahagiaan setelahnya, gitu ya. Coba diulang, kesengsaraan yang tidak ada kebahagiaan setelahnya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok pertama tadi ada kelompok yang tidak ada kebaikannya. Kelompok yang kedua apa? Kelompok yang tidak mempunyai keburukan. Kelompok kedua ya, kelompok yang tidak memiliki keburukan. Nah, gitu ya. Berarti dia itu melakukan kebaikan terus. Gitu. Siapa di antara mereka? Coba? Iya, minan nabi wal mursalin. Pertama itu ya. Kan sudah disebutkan dalam Quran. Ada yang tahu bukan? Yang tahu bukan? Ada nabi, ada rasul, ada siddiqin. Niku nggih. Surat napa niku? Syuhada ya. Nah, ini nggih. Surat napa niku? Wasolihin. Surat apa? Iya. Oh. Nah, itu betul sekali. Surat apa? Surat keempat ya, surat An-Nisa. Monggo dibuka. Surat An-Nisa ayat 69. Surat keempat 69.
Monggo dipun bika sedaya terus satu membaca. Kita dengerin ayat ini, kita mentadabbur ayat ini biar kita semakin yakin kepada Allah. Wa may yuti'illah, itu awalnya. Ayat 9. 69. Enggak, Bu. Taruh ini Mbak Erna. Ya, bismillah. Coba membacanya itu. Oke, monggo. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yutil wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan birrina was-siddiqina was-syuhada'i was-syuhada'i Wassolihin. Was-solihina. Solihin. was-syuhada'i was-solihina Astaghfirullahaladzim. Wahasuna ulaika. Wasyuhada'i was-solihina wahasuna ulaika rafiqa. Fiqa. Wahasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya. Jadi di ayat ini kaitannya dengan kelompok yang kedua, ya. Di situ para nabi, para rasul, para siddiqin dan para orang-orang yang beramal soleh gitu ya. Maka kelompok kedua yaitu mereka yang tidak memiliki keburukan, maka ada seruhan yang memanggil mereka. Di yaumul akhir itu ada seruhan yang memanggil mereka. Bagaimana seruannya? Begini, hendaklah gitu ya. Jadi kalau nanti kita mendengar itu, nanti segera berdiri ya. Hendaklah orang-orang yang suka memuji Allah dalam kondisi apapun berdiri. Ada seruan begitu nanti. Dihafalin seruannya. Ada orang yang suka memuji Allah di dalam kondisi apapun berdiri. Nanti ada seruan begitu. Maka mereka yang tadi tidak mempunyai keburukan berdiri, kemudian dia diperintahkan masuk surga, berangkat ke surga. Berangkat ke surga, karena kan di padang mahsyar sama surga berjarak enggak? Ada jaraknya. Kemudian di kitab ini jelaskan kemudian orang-orang yang berdiri yang lainnya adalah mereka orang-orang yang suka, orang-orang yang mendawamkan, membiasakan menghidupkan malam. Kemudian orang-orang yang berzikir kepada Allah meskipun mereka dalam kondisi sibuk, dalam kondisi sempit.
lagi bekerja, urusan dunia, dia tak lupa apa? Berzikir kepada Berzikir Allah. kepada Allah. Kalau pedagang di pasar lagi berdagang, nggak lupa dia sambil berdagang apa? Dia berzikir kepada Allah. Berzikir. Jadi orang-orang yang kebaikannya, orang yang tidak memiliki keburukan itu, mereka yang memuji Allah kapan saja, kemudian mereka itu senantiasa menghidupkan malam-malam mereka, yang ketiga senantiasa sibuk berzikir kepada Allah Pada Allah. dalam kondisi apapun. Maka bagi mereka itu ada seruhan yang memanggil mereka. Ya. Jadi ada nada, ada seruhan, nada uka, seruhan kepada mereka. Apa seruhannya? Kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan setelahnya. Gitu. Masuk surga. Kalau tadi seruan kelompok yang pertama yang masuk neraka gimana? Kesengsaraan yang tidak ada kebahagiaan kebahagiaan setelahnya. Gitu ya. Nah, ini tuh ibu-ibu sekalian ya. Ini pembahasan ini kalau di mana pesantren ini tuh matanya harus hafal, matan Arabnya. Mungkin juga tahu maknanya begitu. Kitab ini memang biasanya dibahas di pesantren dan ini dalam rangka untuk belajar nahwu shorof, belajar bahasa. Ya, gitu. Oke, baik. Kita masuk kelompok. Tadi kelompoknya ada berapa? Ada tiga. Ada 3, sudah 2 ya. Kelompok ketiga itu siapa? Kelompok yang ketiga yang dimaksud di sini adalah kelompok mayoritas, kelompok yang paling banyak. Kelompok yang paling banyak. Kelompok mayoritas. Jadi kan ada 3 kelompok nih. Kelompok pertama yang tidak memiliki kebaikan, kelompok kedua yang tidak memiliki keburukan. Nah, ini kalau jumlahnya tidak banyak. Nah, jumlah yang paling banyak ini kelompok yang ketiga. Siapa kelompok yang ketiga itu? Apa kelompok ketiga itu? Mereka yang mencampur adukkan antara perbuatan baik dengan perbuatan yang buruk. Ini ya. Iya. Jadi dia mencampur adukkan perbuatan baik dan buruk. Misalnya dia itu berada di jalan Allah, baik atau buruk? Baik, tapi pada saat di jalan Allah dia berbuat maksiat kepada Allah. Nah, itu namanya kayak gitu. Ayatnya ada nggak kira-kira nih? Wonten ayatnya. Surat nopo kira-kira? Surat kedua nggih. Surat Al-Baqarah ayat 42. Monggo diwaos. Surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumu bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Allahumma arhamna bil Quran ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini kelompok ketiga, talbis. Padahal talbis ini ada di sini mencampur adukkan. Di selain talbis itu apa? Mereka yang berada dalam jebakan iblis. Maka ada istilah talbis iblis. Itu kitabnya. Maka janganlah kamu berada dalam jebakan iblis. Apa jebakan iblis itu? Mencampur adukkan antara hak dan batil.
Nah, ketika kita misalnya seorang melakukan ini, wa taktumunal haqqo, dia menyembunyikan hak, kebenarannya disembunyiin. Oh, cirinya orang menyembunyikan kebenaran apa? Dia memaklumi adanya kebatilan. Dia maklum. Misalnya kita sendiri berbuat batil, kita gak apa-apa sekali-kali. Nah, wa taktumunal haqqo itu. Kita punya sahabat, punya teman seperjuangan, berbuat keburukan. Kita mengatakan, ya mungkin wajarlah dia, misalnya begitu. Maksud mewajarkan itu apa? Memaklumi. Nah, itu maksudnya wataktumul haq, maksudnya menyembunyikan Benaran. Antum ta'lamun. Sedangkan padahal engkau mengetahui. Iya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kelompok mayoritas ini? Kelompok mayoritas ini ya. Mohon maaf, Ustadz bisa izin beberapa menit? Boleh, silakan Ustaz. Ya, oke. Ustadz itu ada di depan sebentar aja ya. Ditunggu sebentar. Dingin.
Ibu-ibu, Ustadz mulai lagi ya, kita lanjutkan. Masih mendengar suara Ustadz? Masih. Baik, ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita sampai mana tadi? Yang mencampur. Golongan orang yang yang ketiga. antara Oke. kebatilan. Oke, baik. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana kondisi mereka? Gitu ya. Ketika Allah itu hendak membuat keputusan kepada mereka yang talbisul haqqo wal batil, maka sebenarnya Allah itu jelas, gampang gitu ya. Tidak ada yang samar. Tidak ada yang samar bagi Allah gitu ya. Contoh misalnya ini, contoh nih. Abu Saza ini dia banyak baik atau buruknya. Allah pasti mengetahuinya. Tidak ada yang samar bagi Allah gitu ya. Bagi Allah. Gitu ya. Jadi kira-kira ini setiap manusia yang berada dalam golongan yang ketiga ini, dia dominannya di kebaikan atau keburukan gitu ya. Allah Maha tahu gitu ya. Tetapi kemudian apa? Allah hendak apa? Allah hendak apa ya? Allah tidak langsung memberikan keputusan pada saat itu. Kenapa? Karena Allah menghendaki agar mereka sendiri itu siapa mereka itu? Golongan yang ketiga ini, agar mereka itu mengetahui sendiri dan dia bisa dia itu paham kira-kira bagaimana kondisi dirinya. Bagaimana cara orang kelompok ketiga itu mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah? Kira-kira Allah ridho atau tidak? Kira-kira Allah memberikan karunia dan maafkan atau Allah akan memberikan pada saat apa manusia mengetahui golongan yang mayoritas ini? Ternyata di kitab dan hadis ini menjelaskan bahwa mereka itu kelompok ketiga akan mengetahui bagaimana kondisi dirinya. Yang pertama, melalui lembaran-lembaran dan catatan amal yang berisi kebaikan dan keburukan itu berterbangan. Jadi pada saat itu ketika sudah dikelompokkan tuh tadi, yang namanya catatan amal itu berterbangan. Jadi kan tahu nggak berapa banyak catatan amal yang berterbangan? Kira-kira banyak apa sedikit? Tidak. Banyak. Kira-kira banyak apa sedikit? Banyak. Terhitung. Sejak yang lalu, sejak yang dulu, sejak sebulan yang lalu, sejak sepekan yang lalu, sejak sehari yang kemarin, sejak tadi pagi, sejak dini hari, semua tercatat apa yang kita lakukan. Tapi kalau gitu satu orang aja catatannya sangat banyak. Padahal yang berkumpul di padang mahsyar itu berapa banyak? Tak terhitung. Tak terhitung. Semua berkumpul dari manusia zaman Nabi Adam sampai manusia pada saat yaumul kiamat, saat kiamat. Berarti di situ miliaran manusia berkumpul dan setiap orang itu di atasnya bertebangan itu lembaran catatan amalnya. Banyak apa sedikit? Jadi kan gimana membayangkannya? Sangat Dan banyak. catatan amal itu tidak besar. Dia nanti dia itu terbangnya kemana? Pasti terbangnya kemana? Ke Pemiliknya. Ke pemiliknya. Maka pada saat itulah timbangan ditegakkan, mizan ditegakkan, dan waktu itulah maka banyak di antara mereka mata mereka terbelalak, hatinya, jantungnya berdegup sangat kencang, pikiran mereka kalut tidak karuhan, mereka tegang melihat catatan amal itu. Apakah catatan amal akan jatuh ke sebelah kanannya atau jatuh ke sebelah kirinya?
Oh, mereka sangat tegang saat itu. Berarti kalau jatuh di sebelah kirinya, dia tahu dia berada di mana? Neraka. Neraka. Kalau di sebelah kanan, dia tahu dia berada di surga. Itu yang dimaksud tadi. Kenapa Allah nggak langsung ngasih tahu kan itu? Dia tahu sendiri. Gitu. Seharusnya tahu dari mana? Dari catatan amal itu jatuh kemana? Catatan Di amal. sebelah mana? Yang kedua adalah lidah timbangannya. Ketika ditimbang, lidah timbangannya itu mengarah kemana? Ke sisi keburukan atau ke sisi kebaikan. Kebaikan. Maka ketika di sisi kebaikan, dia tahu tempatnya di surga. Kalau di sisi keburukan, dia tahu tempatnya di neraka karena dimurkai oleh Allah. Maka situasi itu situasi yang sangat menegangkan. Bahkan situasi itu menghilangkan akal semua makhluk yang ada di situ. Semua dalam kondisi kalut, semua dalam kondisi panik gitu. Tidak ada yang tidak panik. Gitu. Maka ada ini ya, ada hadis ya. Ini hadis ini Hasan yang meriwayatkan ya. Gitu ya. Jadi hadis ini Hasan meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kamar Aisyah. Berada di kamarnya siapa? Aisyah. Di mana itu? Tahu nggak kamarnya Aisyah di mana? Belum tahu? Di rumahnya. Di rumahnya. Di rumahnya, yaitu di makamnya Nabi sekarang. Di makamnya Nabi sekarang. Jadi kalau panjenengan itu habis rawuh, misalnya nanti ke Haramain, kita bareng ke Haramain, kemudian kita ke rawuh, sholat sunnah zikir di situ. Setelah itu kita keluar itu sudah kita kemana keluarnya? Keluar itu kita melewati depan rumahnya Aisyah yang Nabi ada di situ. Rumahnya Aisyah. Nah, disitulah ada makam Rasulullah, ada makamnya siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan makamnya Sayyidina Umar. Maka kalau misalnya jenengan itu jalan di Masjid Nabawi yang belakang itu, di situ ada disebut dengan Babur Rahmah. Apa? Babur Rahmah. Apa Babur Rahmah itu? Pintu rahmat. Kalau sebuah lorong, kalau kita jalan itu nanti melewatin rumahnya Aisyah, rumahnya Nabi, makamnya Nabi. Nabi. Ya, gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kita mudah-mudahan bisa Allah mudahkan bareng-bareng ke sana ya ke Haramain. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya. Baik, kita kembali. Jadi ada hadis tadi Rasulullah sedang di kamarnya Aisyah. Saat itu beliau ngantuk, tidur di dekat duduknya Aisyah. Ya. Gitu ya. Kalau jenengan tahu ya kamarnya, rumahnya Aisyah, kamarnya ya itu rumahnya Aisyah itu ya rumahnya Rasulullah kan itu, gitu ya. Terus sempit, gitu ya sempit ya. Jangan bayangin sekarang kalau nanti jenengan itu tindak ke Masjid Nabawi, oh bagus sekali begitu. Dulu itu nggak kayak gitu, ya. Sekarang dibangun bagus sekali kan ya. Ah iya, sampun persa dereng nggak makamnya Nabi? Melihat di dalam mimpi. Oh, sebentar. Jundia, sebentar. Kakak Jundia. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Makam, ya. Ya. Di situ, ya, di situ tadi ketika Rasulullah sedang tiduran di rumah beliau, ya, di rumah beliau. Kemudian Aisyah itu mengingat akhirat. Tiba-tiba dia ingat kampung akhirat. Setelah itu dia menangis hingga air matanya jatuh ke pipi Rasulullah. Padahal Rasulullah sedang apa? Sedang tidur. Rasulullah itu tidurnya di mana coba itu?
Kalau air matanya jatuh ke pipinya, Rasulullah jadi jatuh tidurnya di mana? Tersandar. Di pangkuan Aisyah. Aisyah. Di pangkuan Pangkuannya Aisyah. Aisyah. Masya Allah. Pangkuan Aisyah. Kan itu ya. Gitu ya. Lanjut nih Mbak Tani. Lanjut Ustaz. Ya. Jam 7. Ya. Jadi ketika Aisyah itu mengingat akhirat sampai menangis sehingga air matanya terjatuh ke pipi Rasulullah. Dan saat itulah kemudian apa? Rasulullah bangun, terbangun. Rasulullah bangun. Ketika bangun, kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu nangis, wahai Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab, ya Rasulullah, saya mengingat akhirat. Gitu. Ketika saya ingat akhirat itu, kemudian Aisyah bertanya, apakah mereka mengingat keluarga mereka di hari kiamat? Begitu ditanya itu. Aisyah berkata, apakah tiap diri kita itu kalau di kamu hari itu ingat keluarga kita? Gitu. Misal istri ingat gak suaminya? Ibu ingat gak anaknya? Bapak ingat gak anaknya? Anak ingat gak orang tuanya? Gitu ya. Gitu. Yang ditanyakan siapa? Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, demi ya wallahi ya, demi Allah, demi Allah yang jiwaku berada dalam di tangannya. Sesungguhnya kata beliau, sesungguhnya ada 3 tempat, sesungguhnya di 3 tempat, sesungguhnya berada di 3 tempat seorang tidak mengingat apa-apa kecuali mengingat dirinya sendiri. Kecuali apa? Mengingat dirinya sendiri. Apa 3 tempat itu? Jadi Rasulullah menegaskan ada di 3 tempat di mana manusia tidak ingat siapapun, tidak ingat kekasihnya, tidak ingat keluarganya, anaknya, pasangannya, kecuali hanya mengingat dirinya sendiri. 3 tempat itu, yang pertama adalah kata Nabi, ketika ini tempat pertama, ketika mizan ditegakkan, ketika timbangan ditegakkan, kemudian amal perbuatan ditimbang, hingga Bani Adam atau anak cucu Adam melihat apakah timbangan kebaikannya ringan atau berat. Yes. Jadi ketika amalnya ditimbang, saat itu dia nggak mikirin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Sampai dia itu tahu ini yang berat, yang kebaikannya atau keburukannya. Halo. Ini pertama. Ya. Jadi kita itu nggak ingat siapa-siapa saat dia yaumul mizan. Yang kita ingat hanya yang kita pikirin diri kita sendiri. Nasib kita sendiri, nasib gitu kayak apa? Gitu pertama. Kemudian yang tempat kedua adalah tempat ya ketika catatan amal ya, ketika catatan amal, perhatikan, ketika catatan amal itu ini berterbangan. Ketika catatan amal itu berterbangan di atas mereka, hingga Bani Adam, anak cucu Adam melihat apakah dia akan mengambil catatan amal itu dengan tangan kanannya atau dia mengambil dengan tangan kirinya. Saat itu dia yang dia pikirkan dirinya sendiri.
sampai dia tahu gitu ya. Mungkin bahasa kitanya ya, bahasa kita memahaminya, kalau sudah timbangannya berat kebaikan pasti kita lega gitu ya, baru mikirin orang lain. Gimana ya saudaraku gitu. Kalau catatan amal kita nerima tangan kanan, kita baru lega. Setelah itu mikirin orang lain. Tempat ketiga adalah ketika di syirat, ketika di jembatan. Ketika di jembatan. Nah, ketika di jembatan itulah kita nggak akan mikirin siapapun. Ya. Yang kita diri sampai kita itu di ujung jembatan. Ketika kita melatih syirat itu kita mikirin diri sendiri. Kita mikirin dirinya sendiri hingga kita itu bisa menyeberang sampai di ujung jembatan. Kalau sudah di ujung jembatan, kita nengok ke belakang. Saudaraku mana ya? Gitu. Pasanganku mana ya? Anakku ada nggak ya? Sudah nyampe mana ya? Gitu. Baru mikirin. Tapi kalau ketika di jembatan, dia itu mikirin dirinya. Buru-buru dia itu berjalan hati-hati, gitu. Jalannya cepat, kalau bisa lari, biar dia itu bisa segera melewatin kesulitan, kerasnya, ya pedihnya di syirat gitu. Di syirat itu kan tidak mudah. Sampai orang Jawa kan seperti dulu ngasih pelajarannya gimana? Orang kiai-kiai Jawa itu, kiai dulu itu. Siratal mustaqim itu seperti jembatan dan seperti rambut yang terbelah jadi 7. Bahasa Jawanya pripun? Rambut dibelah terus itu rambut yang dibelah 7 iki Jawane pripun? Rambut disigar jadi rambut. Nah, iya. Kalau Ustadz ingat itu ya, ini rambut di pinoro pitu. Ya, itu dibelah itu. Ustadz itu punya guru yang Jawa halus sekarang. Nanti lama-lama jenengan kalah lo Jawa halus sekali Ustadz. Kita malah nggak bisa. Ustadz sampai sekarang. Iya. Ustadz sampai sekarang masih ngaji. Memang halus Ustadz. Nek Banyuwangi kalah kan. Iya kalah. Sebenarnya itu bahasanya halus gitu. Oke, baik. Sampai di sini kita semakin paham ya bahwa itu ya. Maka apa pelajaran yang kita bisa ambil? Ayo kita ini udah lewat ini. Kita ambil pelajaran 2 hal aja ya. Pelajaran pertama apa yang kita bisa ambil? Hikmah pertama, ibrah pertama adalah kalau kita bicara tentang amal, tentang mizan, tentang lembaran catatan amal, berarti kita mulai hari ini harus lebih serius. Lebih serius apa? Memikirkan amal. Kalau memikirkan amal berarti memikirkan apa? 3 hal. Pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga batasan. Perintah Allah, larangan Allah, dan batasan Allah. Perintah Allah itu apa? Syariat. Nah, sekarang ayo kita bercermin di diri kita. Bercerminnya sambil ngitung. Sudah sebanyak apa kita menjalankan perintah Allah. Ya. Nanti kita masing-masing merenung. Yang kedua adalah kalau bicara amal, bicara larangan. Kalau larangan Allah berarti kaitannya kita berhitung sudah sebanyak apa kita meninggalkan larangan. Gitu ya. Nggak usah dihitung kita itu nggak usah dihitung kita itu melanggarnya gitu ya. Kalau melanggar pasti banyak. Nah, yang kita hitung sudah seberapa banyak ini kita meninggalkan larangan. Berarti kita harus memperbanyak karena di situ. Yang ketiga, bicara batasan Allah. Batasan Allah itu apa? 1. Batasan Allah kaitannya bahwa Allah itu mencintai, Allah itu membenci. Nah, ini sering kita bahas. Berarti kalau mencintai dan benci harus berdasarkan ma dan man. Kan itu. Kita berarti kita mencintai dan benci apa-apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Yang kedua man berarti kita mencintai dan benci siapa gitu.
Siapapun yang Allah cintai, kita cintai. Siapapun yang Allah benci, kita harus membencinya. Itu batasan pertama. Jadi antara cinta dan kebencian. Gitu. Allah itu punya cinta dan Allah juga benci. Yang kedua, batasan kedua, Allah itu punya maghfirah, punya ampunan, dan Allah punya Murka. kemarahan. Gitu. Kita harus tahu itu batasannya apa, gitu ya. Ya. Jangan sampai kita memahaminya Allah kan Maha Pengampun, kita bebas berbuat kemungkaran. Alasannya apa? Ya nanti aku mohon ampun. Tapi betul Allah itu ampunannya luar biasa. Bahkan kalau kita itu dosa kita menggunung, gitu ya. Kemudian dosa kita kalau digelar, ditulis atau dilebarin selebar samudra, kalau datang kepada Allah dengan taubat, Allah mengampuni itu betul. Tapi kita harus tahu batasannya. Terus bagaimana Ustaz? Melakukan keburukan, taubat. Ngulangi lagi, taubat lagi. Melakukan keburukan lagi, lagi. Nah itu kalau itu sudah melanggar batasan Allah. Sebagaimana ada ayat kan gitu ya. Ada orang yang kadang beriman, kadang kafir ya. Ya. Itu ayatnya apa? Ada yang tahu betul? Kadang beriman, kadang kafir, iman lagi ya. Terus ada surat apa nih, Bu? Surat coba dibuka surat An-Nisa 137. Surat keempat 137 ya. Innal ladzina amanu, itu awalnya ya. Mungkin dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahumma Al-Quran. Tadi sampai mana tadi? Ya Ustaz. Jadi di situ ada kalimat sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini berarti apa? Ampunan itu ada batas? Ada batasnya. Coba, iman, kafir. Setelah itu iman, kemudian kafir. Berapa kali nih? Di sini diterangkan ada 3 kali, Ustadz. Iya. Ntar dulu, Jadi, iman, kafir. Pertama. Kemudian iman, kafir. Dan sudah itu 2 kali. Bukan 3 kali. Oh iya. Kalau dia melakukan bolak-balik ini, maka sumaddadu kufra gitu. Maka bertambahlah kekafirannya. Iman kafir, maka bertambahlah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Berarti ada batasannya tak ampunan itu? Nah, gitu ya. Walalyahdiyahum sabila, dan mereka itu tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran, kan gitu. Nah, jadi kita itu kalau beramal harus memperhatikan perintah, harus memperhatikan larangan, harus memperhatikan batas. Tadi contoh batasnya ada 2, pertama antara cinta dan benci, yang kedua antara ampunan dan murka. Itu dan masih ada yang lainnya ya. Nah, itu yang pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Pak. Pelajaran kedua, ayo kalau dalam Quran itu ada bahasa hasroh. Apa hasroh itu? Kan ngerti sebenarnya? Rugi, Ustaz. Hasroh, bukan kasroh ya. Nah, kalau itu kan baris. Ini hasroh. Kenapa nih? Hasaroh bukan merugi ya, Ustaz? Bukan, yaumul hasroh. Oh iya, ada kalimat yaumul hasroh. Nah, jadi ada Allah menegaskan itu ya. Ada ayatnya yaumul apa? Apa tadi? Yaumul hasroh ya. Jadi pelajaran kedua itu jangan sampai kita termasuk orang yang hasroh, al-hasroti. Jadikan buka coba Ustadz bacakan ya. Surat Maryam ayat 39, surat 19 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa andirhum, dan berikan peringatan kepada mereka tentang apa? Yaumul hasrah. Berikan peringatan kepada mereka tentang yaumul hasrah. Tentang apa itu yaumul hasrah? Id qudiyal amru ya. Ketika segala perkara telah diputuskan. Wahum fi ghaflatin, dan sedangkan mereka dalam ghaflah, dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak pula beriman gitu. Yaumul hasrah, kita harus ini pelajaran kedua ini. Apa ya hasrah itu? Ada seorang ulama namanya Ibnu Ashur. Siapa namanya? Ibnu Ashur, dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, kitabnya itu. Ibnu Ashur menjelaskan yang dimana al-hasrah, surat Maryam 39 itu apa? Penyesalan yang sangat besar yang mengantarkan kepada kesedihan yang sangat dalam. Jadi pelajaran kedua, jangan sampai kita masuk yaumul hasrah. Apa yaumul hasrah itu? Penyesalan tapi di kampung akhirat. Penyesalan ketika semua perkara telah diputuskan. Ketika semua perkara itu baru kita menyesal. Nah itu. Nah hasrah itu ketika segala perkara yang telah diputuskan, kemudian kita menyesal yang sangat besar. Penyesalan yang sangat besar yang menghantarkan kepada kesedihan yang mendalam. Gitu. Maka dalam Quran itu ada kata ya laitani gitu. Kalau ada kata ya laitani seandainya gitu. Itu cenderung adalah bahasa penyesalan. Bahasa penyesalan gitu ya. Gitu ya. Misalnya kalau panjenengan hafal surat Al-Fajr itu ayat 24 gimana kalimatnya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati gitu ya. Mereka berkata, siapa mereka yang telah melihat neraka jahanam, ketika mereka mau dimasukkan ke neraka jahanam, mereka baru sadar. Tapi kesadaran mereka tidak berguna sama sekali. Kemudian mereka berkata, ya laitani gitu ya. Alangkah baiknya aku, seandainya aku dulu gitu, sekiranya aku dahulu gitu ya. Qaddamtu li hayati gitu, berbuat kebaikan
mengerjakan kebajikan untuk kampung akhirat sekarang ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita menyesalnya pada yaumul hasrah, berguna tidak? Tidak berguna. Karena semua perkara sudah putuskan. Maka wa yauma ya'addu zalimu ala yadaihi, ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka. Wa yauma ya'azzu zalimu ala yadaihi, ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangan mereka. Yaqulu, seraya berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul, gitu ya. Seandainya dulu aku mengikuti Rasulullah. Ini surat Al-Furqan ayat 27, surat 25 ayat 27. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin memahami dan semakin serius memburukan amal soleh. Yang amal soleh itu berarti amal yang kita lakukan, yang kita pikirkan bukan hanya untuk dunia, tapi juga memikirkan bagaimana amal terkait dengan mizan. Amalku ditimbang baik atau buruk yang banyak, gitu ya. Itu yang kita pikirkan. Nah, gitu ya. Ada dua. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyesal di saat semua perkara sudah diputuskan. Kalau sadarnya saat itu pripun? Kalau sadarnya sudah di bibir neraka jahanam, kesadarannya tidak berguna, tidak berguna. Jadi begitu. Baik, hadirin mungkin begitu yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Mohon maaf agak lama ya gitu ya. Semoga ada kebaikan di dalamnya. Terus Ustaz mengingatkan, insya Allah mengenai terkait dengan beberapa waktu yang lalu kita ada rapat di manajemen dan telah schedule kita di Cahayaku, insya Allah pekan besok ya, hari Ahad itu sudah ada pembelajaran ITN angkatan 9 ya, modul yang ketiga. Sabtu Ahad ya, Ahad pertama besok berarti tanggal 28, kemudian berikutnya tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya. 6 betul ya? Bukan ya. Tanggal 4 ya, tanggal 4. Tanggal 4 itu pembelajaran reguler, kemudian tanggal 11-nya nanti pembelajaran intermediate. Kemudian jangan lupa nanti di tanggal berapa? 8 ya, hari Rabu tanggal 8. Iya betul Mas Septi. Hari Rabu tanggal 8 nanti kita ada kajian umum. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana tanggal kita 13. Tanggal 8. Betul, tanggal 8. 13 Ustaz. 13 Februari. 13 Februari. Oh, mohon maaf. Tanggal 13. Tanggal merah itu. Hari Rabu tanggal 13 nih. Ini kok Rabu apa? Tanggal 14 ya. Hari Rabu tanggal 13 Februari nanti kita ada kajian umum. Selasa. Oke, mohon maaf. Selasa. Ya, Selasa tanggal 12 kita akan ada kajian umum. Nanti kita temanya kaitannya dengan bagaimana kita semakin serius beramal, sekaligus biar beramal, kemudian serius beramal soleh, sekaligus bagaimana kita segera bagaimana kita mengupayakan agar kita semua segera diundang oleh Allah bersama-sama di Haramain, di Baitullah sana dan di masjidnya Rasulullah. Insya Allah begitu. Di tanggal 13 nanti. Amin. Semoga demikian. Ustaz berharap nanti semua pengurus bisa hadir, gitu ya. Nanti bisa hadir, ikutin baik di Indonesia maupun yang kemudian nanti kita gerakkan para santri bisa ikut kajian umum karena sudah ya sekian waktu kita Cahayaku tidak menjalankan kajian umum. Insyaallah ini momennya itu, dan sekaligus momen untuk itu kan masuk Rajab sudah akhir ya, itu dia masuk ke Syaban. Berarti sekalian kita persiapkan untuk memasuki syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum min kelepatan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. khairan. syukron Terima Ustaz. kasih banyak Ustaz. Untuk ilmunya Ustaz.